Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Widya selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Agribisnis. Di sini saya Shalwati Apriliani dengan akhir NIM 050. Di sini untuk mempresentasikan mengenai hasil dari uh, future engineering saya, di mana di sini mengoptimalisasi lokasi berdasarkan data spasial dan juga machine learning. Nah, sebelumnya di sini saya melakukan persiapan data dan juga persiapan library Python yang dimana saya melakukan import GeoPandas SGPD dengan di sini rumusnya yang menggabungkan 5 batas kecamatan menjadi satu poligon besar, lalu dibuat geodata frame-nya dari poligon yang sudah digabungkan itu, dan dikonversi geodata frame-nya menjadi grid heksagonal H3, lalu di reset index untuk mendapatkan kolom H3 underscore index. Nah, dari hasil tersebut itu di plot ke matplotlib, yang dimana ini adalah ketentuannya dengan pixelsnya 10,10 dengan edge color-nya itu di warna hitam black. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah poligonnya sudah terbentuk, di sini saya menentukan CRS yang akan digunakan. Jadi menyamakan koordinat reference system yang dimana seluruh data aset itu harus berada pada sistem koordinat yang sama agar dapat terintegrasi dengan baik. Nah, ini dengan CRS UTM dengan CRS yang kita gunakan yaitu UTM ini EPSG 32748 yang mana ini merupakan standar koordinat yang akan digunakan pada OpenStreetMap dan berbagai platform JIS-nya. Lalu di sini kita mulai proyeksi semua geodata frame-nya ke UTM di awal, lalu menghitung centroid-nya dan juga semua jarak menggunakan data yang sudah ada di UTM. Nah, setelah semua jarak ke fasilitas semuanya itu udah dihitung jaraknya menggunakan data yang ada, itu kita hitung juga jarak ke fasilitas pendidikan terdekat, lalu jarak ke objek wisata terdekat, jarak ke komputer terdekat, dan juga jarak ke jaringan jalan terdekat. Nah, untuk jaringannya ini kita gunakan yang JDF underscore grid yang UTM. Karena tadi kita di awal udah sepakat untuk pakai UTM ini. Nah, ini jangan lupa pakai lambda P dan digunakan ininya diganti menjadi objek wisata, ini ganti coffee shop, ini ganti jaringan jalan. Nah, ini adalah hasilnya di mana udah koordinatnya sudah ada di sini. Nah, selanjutnya itu setelah melakukan perhitungan, kita membuat plot subplots-nya itu dengan pixelsnya 15,12 dan kita buat gdf underscore plot untuk fasilitas pendidikan, objek wisata juga, sampai jaringan jalan kita buat plotnya dan hasilnya seperti ini. Ini yang jaringan pendidikan, ini fasilitas pendidikan, objek wisata, kompetitor, sama jaringan jalan. Nah, semakin gelap itu artinya semakin banyak komputernya. Nah, lalu di sini kita juga menentukan radius buffer dalam meter. Jadi selain dari si bentuk plot itu kita buat radiusnya dalam bentuk meter. Jadi bukan hanya sekedar koordinat aja, tapi ada batas radius meternya. Nah, ini kita pakai UTM yang sama, EPSG 32748, dan memastikan bahwa CRS itu digunakan dalam satuan meter. Nah, ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah titik dalam buffernya, yang dimana rumusnya ini dilakukan spatial join antara buffer dan target yang digunakan dan dihitung jumlahnya. Nah, ini hasil dari ini rumus dari setiap kategori yang kita gunakan.
Lalu setelah itu kita visualisasikan dengan akses sama dengan plot subplots. Ini kita visualisasikan ketiganya itu dari kompetitor yang 500 meter, pendidikan sama jumlah wisata dengan radius 500 meter. Nah, selanjutnya kita memastikan kedua GDF ini berada dalam share as yang sama, yaitu UTM ini. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita harus cek kembali juga bahwa jumlah non-null itu udah semua kolomnya sudah terisi penuh. Jadi kita pakai GDF underscore grid underscore final UTM info. Nah, ini adalah non-nullnya udah semuanya. Setelah itu di plot ke matplotlib yang dimana ini tuh ditambahi kepadatan penduduk, tambah data kepadatan penduduknya, dan hasil plotnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau warnanya semakin gelap, itu menunjukkan wilayah dengan kepadatan penduduknya lebih tinggi, dan kepadatan penduduk itulah yang digunakan sebagai indikator potensi permintaan pasar di daerah Kota Bogor. Jadi berdasarkan proses yang dilakukan, setiap grid heksagonal ini memiliki berbagai fitur spasial seperti jarak ke fasilitas pendidikan, objek wisata, kompetitor, jaringan jalan, jumlah objek dalam radius 500 meter, serta kepadatan penduduk. Jadi seluruh fitur tersebut akan menjadi variabel penting dalam tahap machine learning untuk menentukan lokasi usaha yang paling potensial khususnya di Kota Bogor. Oke, sekian presentasi dari saya. Penjelasan dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.